Santapan Harian Minggu 9 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu Kristus, kami bertelut. Bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam cinta-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Ibrani 12 ayat 7-17. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sahabat Santapan Harian, ada yang berkata bahwa hidup ini bagaikan perlombaan. Digambarkan bahwa semua orang berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan hidup. Ketika banyak orang bekerja keras demi tujuan itu, di manakah kita? Penulis surat Ibrani juga menggambarkan kehidupan orang beriman sebagai suatu lintasan lomba. Kita perlu berlari di lintasan itu karena sejak dahulu sudah banyak orang percaya yang melewatinya. Supaya kita dapat berlomba dengan baik seperti mereka, kita perlu menanggalkan beban dosa dan mengarahkan fokus hidup kita kepada Yesus. Mengapa Yesus? Ialah yang memimpin dan menyempurnakan iman kita, memikul salib sekalipun dihina, tekun menanggung perbantahan orang-orang berdosa, serta yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebagai pelari, kita harus sungguh-sungguh melawan dosa, menghargai didikan Tuhan sekalipun keras, menjaga iman kita tetap kuat, serta hidup dalam damai dan mengejar kekudusan. Janganlah kita seperti Esau yang tergoda oleh nafsu yang rendah,
sehingga pada akhirnya tidak mendapatkan berkat yang telah disediakan. Perjalanan kerohanian kita adalah lintasan lomba yang tak jarang terasa melelahkan. Keinginan duniawi dan ejekan dari dunia dapat membuat kita berhenti berlari. Namun, ketika kita berpikir demikian, dengarkanlah kesaksian di sekeliling kita dari para tokoh Alkitab, tokoh sejarah gereja, dan yang terutama, Yesus. Selama perlombaan panjang ini, kita perlu bertekun seperti Yesus. Ia menjalani misinya sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara yang berat, ia tiba di garis akhir dan menerima kemuliaan yang telah ditetapkan baginya. Yesus telah menang, dan kini ia menyediakan kemenangan itu bagi setiap orang percaya. Ada kemenangan di garis akhir bagi mereka yang bertekun. Karena itu, teruslah hidup benar sekalipun mendapat cemooh. Teruslah hidup kudus sekalipun disebut aneh oleh dunia. Senikmat-nikmatnya nafsu dunia, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan. Bertekunlah sampai akhir. Mari kita berdoa. Dengan mengarahkan pandangan kepadamu, Yesus, yang memimpin kami dalam iman dan yang membawa iman kami kepada kesempurnaan, serta menolong kami untuk tetap dekat dan setia sampai akhir kepadamu. Di dalam namamu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.